Halo, selamat datang di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang terbaik di IMDb, yaitu film Schindler's List yang rilis pada tahun 1993. Hayo, udah pada nonton belum? Kalau belum sempat menonton, saran Nona Mary mending tonton dulu filmnya karena video ini mengandung spoiler. Langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Pada tahun 1939 di bulan Desember, tentara Jerman berhasil mengalahkan tentara Polandia dalam 2 minggu. Warga Yahudi diharuskan mendaftarkan semua anggota keluarganya dan pindah ke pusat kota. Lalu, lebih dari 10.000 orang Yahudi di daerah pedesaan tiba di Krakow setiap harinya. Malam itu, seorang pria kaya datang menghadiri pesta para pejabat tinggi yang sedang merayakan kemenangan. Para pramusaji di acara tersebut tidak mengenali siapa orang kaya tersebut. Pria ini melihat orang di sekelilingnya dan mengamatinya dengan sangat hati-hati. Entah apa yang dia pikirkan. Kemudian, seorang pimpinan datang dengan membawa penyanyi wanita. Lalu, pria kaya ini meminta pramusaji untuk memberikan mereka minuman. Namun, mereka terheran dan tidak mengenali siapa pria yang berani membelikan minuman itu. Lalu petinggi tersebut meminta ajudannya untuk menyelidiki siapa orang itu. Suasana pesta saat itu larut dalam kesenangan yang meriah para petinggi. Lagi-lagi, pria kaya tersebut mentraktir para petinggi yang berada di sana dengan sajian yang mewah. Sedikit Nona Mary jelaskan ya. Pria kaya ini bernama Oskar Schindler. Ia berkebangsaan asli Jerman. Pagi itu seluruh tentara sedang beroperasi untuk mensisir warga Yahudi. Terkadang ada tentara Jerman yang bersikap seperti melecehkan orang-orang tersebut. 2 hari setelah masa hukuman diberikan, semua orang Yahudi itu harus memakai tanda bintang di lengannya. Saat itu juga ada larangan orang Jerman memberikan makanan untuk para orang Yahudi. Di samping itu, 24 dewan Yahudi yang terpilih secara personal bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah dari rezim di Krakow, seperti untuk membuat daftar pekerjaan, makanan, dan tempat tinggal, atau semacam untuk mengajukan keluhan. Pagi itu, Oskar mengunjungi tempat pengaduan tersebut. Ia mencari pria bernama Isaac Stern. Isaac Stern adalah salah satu dewan dari orang Yahudi untuk mencatat segala hal surat. Oskar mengatakan bahwa ada perusahaan yang harus Isaac catat yang berada di Jalan Lipowa, tempat perusahaan panci. Keadaan saat itu kurang membaik, namun Oskar ingin mengajak Isaac bekerja sama untuk membangun perusahaan poci dan panci tersebut. Namun, Isaac sepertinya tidak terlalu yakin dengan hal ini, mengingat perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh Yahudi kini menjadi pengawasan kurator. Oskar masih saja kokoh dalam pendirian, jika dia juga bisa sangat gampang meminta izin dan tanda tangan dari petinggi Jerman. Di gereja, beberapa orang tidak khidmat dalam berdoa, karena kebanyakan tempat tersebut menjadi tempat transaksi jual beli barang gelap. Kemudian, tiba-tiba Oskar muncul di sana mengagetkan anak-anak ini dan membuat sebagian kabur karena melihat Oskar yang mengenakan pin Jerman di jasnya. Lalu, Oskar meminta bantuan untuk memesan suatu barang di salah satu anak-anak tersebut. Pada 20 Maret 1941, adalah batas di mana hari tersebut hari terakhir mereka memasuki kawasan ghetto. Surat perintah pasal 44 ayat 91 mulai diterapkan di kediaman orang Yahudi di Sungai Vistula. Lalu, mereka wajib tinggal di kawasan ghetto yang bertembok. Semua orang Yahudi dari Krakow dan sekitarnya dipaksa meninggalkan rumah mereka dan diwajibkan berbaris ke tempat yang berjarak 16 blok. Mereka berbondong-bondong untuk pindah serta menguasai barang-barang berharga mereka. Mereka juga ditempatkan di rumah susun yang sedikit kumuh. Hari berikutnya,
Itzhak membawa investor Yahudi ke Oscar. Dengan penawaran-penawaran, awalnya mereka meragukan dan tidak percaya. Namun, Oscar mengatakan jika ia akan membuat kontrak hitam di atas putih. Akhirnya mereka menyetujuinya. Setelah itu, Oscar mencoba mengetes mesin di pabriknya dan menunggu patokan pasukan SS tentang persetujuan pekerja Yahudi yang terampil. Setelah itu, Itzhak mulai mencari pekerja orang Yahudi untuk dipekerjakan di perusahaan milik Oscar. Mereka yang terdata dengan kemampuan yang dibutuhkan diberi kartu biru sebagai akses untuk mencari pekerjaan. Namun, ada juga ketidakadilan di sini. Para guru, sejarawan, atau yang berkependidikan tinggi juga tak luput dari ketidaklolosan untuk mendapatkan kartu biru. Namun, Itzhak mengupayakan mereka untuk mendapatkan kartu biru bagi yang surat-suratnya tidak lengkap atau ditolak. Selanjutnya, setelah mereka diterima dipekerjakan di perusahaan Oscar, mereka dilatih untuk membuat panci. Para pendaftar pekerja terus bergulir. Itzhak terus mencari orang-orang yang mungkin bisa dipekerjakan di pabrik Oscar. Di samping itu, Oscar juga mencari satu dari banyaknya wanita yang mendaftar untuk dijadikan sekretaris. Keesokan harinya, Oscar mengirim bingkisan untuk para atasan. Ia menyiapkan makanan-makanan mewah, minuman, dan rokok terbaik. Ia juga mengumumkan ke mereka jika pabrik logam Jerman yang ia dirikan sudah berjalan. Ia juga berkata, pabrik yang ia dirikan juga membuat bahan-bahan logam yang luar biasa, dirancang dan diperuntukkan untuk kepentingan militer. Oscar berharap nanti ke depannya bisa bekerja sama seperti surat-surat jalan dan lain-lain. Sejak pertama bertemu, Itzhak selalu menolak jika disuguhi minuman oleh Oscar. Kali ini, Oscar sangat berterima kasih kepada Itzhak yang telah membantu hingga saat ini walaupun mereka berbeda asal. Ya, walaupun Oscar ini sudah berusaha bersikap baik, tapi Itzhak ini seperti belum percaya sepenuhnya kepada Oscar. Malam itu, Oscar sedang makan malam bersama wanita. Ia menceritakan kepada wanita itu jika ia mempunyai pekerja 350. Ia juga menjalankan pabrik yang hampir bangkrut. Ia hanya mempunyai misi mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun, ia mempunyai perasaan yang sangat ganjal. Sesuatu yang tak bisa ia lakukan, namun ia pun tidak tahu apa itu. Saat Oscar sedang makan siang, tiba-tiba seorang Yahudi datang. Ia berterima kasih karena sudah diberi pekerjaan masinis meskipun ia hanya pria tua yang mempunyai tangan satu dan nyaris dihabisi oleh tentara Nazi. Setelah itu, Oscar pun marah terhadap Itzhak karena telah memperkerjakan seseorang yang cacat. Keesokan paginya saat pekerja akan ke pabrik, tiba-tiba dihadang oleh tentara Nazi untuk dipekerjakan membersihkan es di jalan. Oscar pun langsung menemui petinggi. Namun, mereka menjawab jika Oscar sepenuhnya tidak bisa memiliki mereka, dan sebagian petugas tidak peduli atas pabrik Oscar. Dan bagi mereka, hal tersebut hanyalah prioritas nasional. Ingat masinis yang bertangan satu itu? Tentara Nazi membunuhnya tepat di mata para orang Yahudi tersebut. Setelah itu, Oscar ingin ganti rugi soal kehilangan satu orang pekerja yang ditembak oleh tentara Nazi. Namun, petinggi tersebut malah menyarankan untuk lapor ke kantor ekonomi. Di sini Oscar nampak sedikit marah akan hal tersebut. Saat petugas itu bilang jika itu masinis, Oscar menutupinya jika ia adalah pekerja pembuat logam yang cukup terampil. Keesokan harinya, Oscar mendapat berita jika Itzhak akan diberangkatkan ke tempat lain beserta pekerja Oscar lainnya. Setelah itu, para pekerja diminta untuk menandai barangnya untuk dikumpulkan menjadi satu. Saat itu, Oscar panik dan mencari Itzhak.
Akhirnya Ishak ditemukan, walaupun sedikit ada perdebatan antara Oscar dengan petugas. Berikutnya, tentang barang bawaan penumpang Yahudi tersebut ternyata tidak dimasukkan ke dalam gerbong barang. Namun, para tentara Nazi tersebut menyabotase barang-barang berharga milik mereka dan dikumpulkan. Parahnya lagi, pekerja yang menyortir barang-barang tersebut adalah orang Yahudi juga. Pada musim dingin tahun 1942 di kota Yahudi atau Ghetto Krakau, semua orang berkumpul. Mereka membagi ghetto menjadi dua bagian. Sebelah kiri untuk pekerja yang lemah atau lansia, dan sebelah kanan untuk pekerja sipil, industri, dan semacamnya. Mereka mengharapkan pekerja sebanyak 25.000 sampai 30.000 dan dipisahkan antara pria dan wanita. Saat akan membangun barak, seorang wanita ingin menghentikan dan merubah tatanan lantaran pondasinya yang salah. Namun naas, wanita tersebut malah tewas tertembak. Hari itu juga tentara Nazi mengumumkan jika hari tersebut adalah hari di mana akan dikenang dan tak ada lagi hal seperti itu. Karena 600 tahun yang lalu saat semua menyalahkan akan kematian misterius, Kazimir yang agung begitu ia dipanggil, memberitahukan orang Yahudi untuk datang ke Krakau. Mereka mengadu nasib ke kota tersebut, hingga mereka menetap, mengambil pekerjaan dan berhasil dalam bisnis, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni. Selain itu, mereka datang dengan tangan kosong. Selama 6 abad, orang Yahudi tinggal di Krakau. Pada 13 Maret 1943, diadakan pembersihan dan penyisiran gitu. Mereka membawa banyak sekali pasukan tentara, lengkap dengan anjing pelacak. Namun, saat Oscar sedang berkuda dengan wanita, ia tak sengaja melihat aktivitas yang sadis di bawah sana. Para orang Yahudi disuruh berkumpul semua di Cody Square. Saat itu, kota tampak sangat menegangkan. Pembantaian besar-besaran telah dilakukan. Mereka juga dipisahkan antara wanita dan pria. Keesokan paginya, tentara Nazi mengabsen orang Yahudi tersebut. Mereka berkumpul untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, kepala tentara Nazi tersebut malah menembaki pekerja yang sedang beristirahat sejenak. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja rodi. Pagi itu, Oscar datang ke tempat penampungan orang Yahudi tersebut. Ia bertemu dengan petinggi-petinggi tentara Nazi. Sebelumnya, Oscar tidak diberitahu oleh siapapun mengenai kejadian di sana. Namun, ia mencari tahu sendiri keadaan yang ada di sana, mengingat perasaannya seperti sudah dikhianati oleh petinggi tentara Nazi. Oscar saat itu marah kepada Emon atau petinggi tentara Nazi karena pekerja Oscar banyak yang dihabisi nyawanya dan itu sangat menghambat proses pabrik dan keuangannya. Oscar bernegosiasi kepada Emon untuk mengembalikan pekerja yang dulu ia ambil. Selanjutnya, Itzhak ditahan oleh tentara Nazi untuk mengurusi rekening utama dan untuk mengambil bagian dari upah yang dihasilkan dari pabrik milik Oscar. Karena Oscar meminta membebaskan pekerjanya untuk dibawa ke pabrik. Malam itu, Oscar mengadakan pesta di wilayah tentara Nazi dengan mengundang wanita-wanita. Setelah itu, Itzhak datang menghampiri Oscar. Dengan cepat, Itzhak memberitahu Oscar tentang catatan pelunasan administrasi utama dan ekonomi, Dewan Peralatan Perang, Divisi Umum Pemerintah, dan Kepala Polisi sebagai ongkos. Itzhak pun berkata, memastikan mereka yang pertama mendapatkannya setiap bulan, sebagai penolakan dari pembayaran setiap individu untuk kontak di Nazi. Itzhak mengatakan juga jika daftar tersebut terletak di laci mejanya. Berkas tersebut berisikan tentang sumbangan tunai untuk mengesahkan amal yang dikirim ke setiap kantor resmi yang berhadapan di koneksi pasar gelap dan terdaftar sebagai penyedia dan pengesah. Itzhak juga berpesan kepada Oscar jika jangan biarkan semuanya hancur karena ia sudah bekerja sangat keras dalam hal ini.
Setelah itu, saat di pabrik, tiba-tiba tentara Nazi datang. Ia menguji salah satu pembuat logam. Lalu, tentara tersebut marah karena pekerjaan yang dihasilkan hanya sedikit, mengingat mereka kerja pada pukul 6 pagi. Tentara Nazi ingin membunuh pria tersebut, namun anehnya pistol tersebut tidak bekerja. Mungkin takdir baik masih berada pada tangan pria ini. Keesokan harinya, Ishak mengadu kepada Oscar soal pekerja yang lelet membuat engsel. Lalu, Oscar menanggapi dengan santainya, hal itu tidak masalah. Saat itu juga, di lokasi penampungan orang Yahudi di markas tentara Nazi, seorang tentara Nazi sedang kehilangan ayam, yang kemungkinan orang Yahudi tersebut mencurinya. Ia menginterogasi para tahanan tersebut dan membantai salah satu tahanan. Di samping itu, seorang wanita datang ke kantor pabrik untuk menemui Oscar. Namun, Oscar menolaknya. Hari berikutnya, wanita tersebut datang lagi dengan berpakaian rapi. Akhirnya, Oscar menerimanya. Wanita itu meminta pertolongan kepada Oscar menampung orang tuanya untuk masuk ke dalam pabrik. Wanita itu juga berkata jika tak ada seorang pun yang mati di sini dan juga tempat berlindung. Ia pun mengatakan jika kata orang, Oscar Schindler adalah orang yang baik hati. Setelah wanita tersebut berbicara panjang lebar, akhirnya Oscar membantah jika pabrik tempatnya bukan tempat berlindung, melainkan tempat orang yang mempunyai keterampilan. Lalu Oscar menemui Ishak. Ia marah-marah soal tentara Nazi membantai seluruh orang. Ia juga marah ketika pabrik atau perusahaannya dibuat untuk mendapat perlindungan orang Yahudi dari kejamnya tentara Nazi, yang mereka pun tidak ada keterampilan sama sekali. Oscar mengatakan, jika seperti ini terus, ia pun juga dalam bahaya. Yang ditakuti Oscar adalah soal pemimpin yang tidak lagi sama seperti dulu, karena pemimpin saat ini membuat mereka para Yahudi sengsara dan penuh tekanan. Di sisi lain, pemimpin tersebut akan baik jika keadaan normal kembali. Ishak mengatakan juga jika kemarin ada tahanan pekerja yang kabur melewati kawat. Pemimpin Nazi tersebut memanggil orang-orang yang tinggal sebarak dengan laki-laki yang kabur itu, lalu menembakinya. Tentara Nazi tersebut menghabisi 25 orang sekaligus. Setelah itu, Oscar meminta Ishak untuk menemukan dua orang suami istri yang bernama Jacob dan Jana Perlman, orang tua dari wanita yang meminta bantuan kepada Oscar waktu itu. Oscar juga memberikan jam tangannya sebagai bayaran atas mereka yang dibebaskan dan dipindahkan ke pabrik milik Oscar. Malam itu, di markas tentara Nazi mengadakan pesta lagi. Setelah itu, Oscar ke ruang bawah tanah dan menghampiri seorang pekerja Yahudi. Ia pun menyuruh pekerja perempuan itu bercerita. Saat pengalaman pertama, ia berada di markas dan membuat Oscar geram terhadap Eamon. Oscar dan Eamon pun berbincang pada malam itu. Eamon mengatakan jika ia terus mengawasi Oscar. Ia juga mengatakan kendali adalah kekuatan. Lalu Oscar menjawab, karena itulah mereka takut kepada kita. Kita mempunyai kekuatan untuk membunuh dengan sewenang-wenang. Jika seseorang melakukan kejahatan, dia seharusnya tahu lebih dulu. Karena hal tersebut bukanlah kekuatan. Keadilan sangat berbeda dengan kekuatan. Kekuatan itu ketika kita punya alasan untuk membunuh, tapi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukannya. Itulah yang dilakukan oleh kekaisaran zaman dulu. Seseorang telah mencuri sesuatu, ia ditangkap dan dihadapkan di kaisar. Kemudian pencuri itu berlutut dan meminta pengampunan. Meskipun dia tahu dia akan mati, namun kaisar tersebut memaafkannya.